Assalamualaikum gengs, balik lagi dengerin suaraku ya. Kali ini aku mau sharing mengobati penyesalan. Aku yakin banget nih teman-teman di sini pasti pernah ngerasain penyesalan. Entah nyesel karena ambil keputusan yang salah, bertahan di suatu kondisi yang gak ada manfaatnya, milih orang yang salah, atau masih banyak lagi. Sejauh ini sih ya emang banyak banget ya hal yang bikin kita tuh marah, kecewa, malu sama diri sendiri. Dan pasti buat kita tuh ngerasa nyesel banget. Terus ngomong sama diri sendiri, kalau aja ya aku kemarin tuh gak lakuin itu, gak milih dia, dan coba aja kalau aku tuh ngelakuinnya yang lainnya, pasti gak akan kejadian kayak gini. Terus aja kita membandingkan diri dan berandai-andai. Marah sama diri sendiri nih, tapi malah bikin makin sedih. Mau maafin diri sendiri juga berat banget. Ya mungkin karena rasa sesal itu sampai sekarang masih ada dan masih ngebayangin kita. Kita udah coba banget nih buat nerima. Ya udahlah ya, yang udah kejadian ya udahlah. Oke, aku terima. Tapi tuh masih aja kebayang. Padahal udah usaha keras banget buat nggak mau kebayang. Terus gimana sih caranya ngatasin penyesalan yang berlebih? Tunggu dulu. Penyesalan tuh sebenarnya apa sih? Penyesalan ya sesuatu yang kita harapin tapi nggak kita dapetin. Berharap bahagia tapi malah sebaliknya. Kita udah ngebayangin nih sesuatu yang ideal, tetapi kenyataannya malah berbanding terbalik. Timbullah rasa sedih karena dorongan dari ingatan peristiwa yang gak enak. Ada dua jenis penyesalan. Yang pertama, penyesalan jangka pendek. Penyesalan ini biasanya karena tindakan atau kesalahan yang pernah dibuat. Penyesalan itu ya emang bisa terjadi kayak lewat aja gitu. Gak ngebekas, cuma kepikiran bentar terus ya udah. Sedangkan yang kedua nih, penyesalan jangka panjang. Biasanya sih timbul karena tindakan yang gak pernah dilakuin. Rasa sesal yang timbul karena kita gak pernah nyoba. Nah, ini nih, biasanya ngebekas banget. Lebih ngebekas dari sesuatu yang udah pernah kita coba, tapi gagal. Contoh nih, ada kesempatan buat daftar beasiswa, tapi kita ragu nih, terus kita gak jadi daftar. Pas ada pengumuman, lihat teman kita sendiri lolos, kita tuh ngerasa, kenapa sih kemarin aku gak nyoba aja, padahal kan bla 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 bla. Oke, tapi ini wajar banget kok, manusiawi. Malah rasa sesal yang kita rasain ini bisa dijadikan buat acuan ke depannya jadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi penyesalan ini ya emosi yang bermanfaat, tapi ya kalau dijadiin buat pembelajaran ke depannya, kalau dipikirin terus bisa jadi depresi. Nah, kenapa sih kok kita gak boleh nyesel berlebihan? Ya karena tuh ya bisa jadi malah kita tuh nutup diri buat peluang yang baru. Misal hubungan yang baru, karir yang baru. Karena kita nih ya penyesalannya tuh berakibat ke rasa takut gitu loh. Kita takut buat melangkah. Akhirnya ya malah di masa depan kita jadi lebih ngebekas jadi penyesalan yang bener-bener dalam. Selanjutnya nih, kalau kita nyesel secara berlebih, itu tuh buat kita jadi nggak ngerasa kalau ini tuh sebagai sebuah pembelajaran, dan dari kesalahan yang pernah terjadi itu, ya udah, nggak ada manfaatnya gitu loh. Pikiran tuh jadinya isinya seandainya ya dulu aku gini. Nah, pikiran yang kayak gini nih, yang ngehambat kita tuh buat bangkit. Emang ada jaminan kalau kita ngambil pilihan yang lain, kita bakal jadi lebih baik? Nggak juga kan? Ya emang sih banyak kesalahan yang kita lakuin, tapi kan ya dari kesalahan-kesalahan itu buat kita tuh ada di titik sekarang. Kita jadi lebih kuat. Toh hidup kita gak harus sedih melulu kan. Ada aja kok pasti hal-hal yang bikin kita tuh bahagia. Kalau kita syukuri ya kita bisa kok berterima kasih banget dong sama kesalahan. Karena dari kesalahan itu loh yang bawa kita tuh ke titik ini, berjuang sampai titik ini. Ingat, orang bijak tuh pasti belajar dari kesalahan sendiri. Lanjut nih, gimana caranya ngadepin penyesalan? Yang pertama, terima fakta. Kalau manusia itu ya emang tempatnya salah. Dunia ini ya gak cuma kita kok yang pernah ngelakuin salah, orang lain juga pasti pernah ngelakuin salah. Sekelas presiden pun pernah ngelakuin kesalahan. Yang kedua, ubah deh kalimat negatif yang selalu diucapkan ke diri sendiri. Kayak, kok aku bodoh banget sih, bego banget sih. Nah, itu tuh yang harusnya dirubah. Karena ya nyalahin diri sendiri terus tuh gak baik.
Kalau keulang terus, itu tuh bisa terus nimbulin emosi negatif. Nah, kalimat-kalimat yang kayak gini nih, yang harus dirubah jadi kalimat positif ke diri sendiri. Misal nih, lagi ngerasa nyesel, luangin deh waktu buat sendiri, cari tempat yang tenang, pejamkan mata, dan elus-elus dada kita sendiri. Sambil bilang, halo diriku, maaf ya, kemarin kita salah. Besok kita coba lagi ya, perbaiki semua. Makasih ya, udah berjuang sampai titik ini. Nah, kayak gini nih emang harus dilakuin terus-menerus, biar kita tuh ngerasa tenang dan hasilnya maksimal. Yang ketiga nih, ganti pandangan yang kemarin negatif itu jadi sebuah pembelajaran. Evaluasi nih, kemarin tuh apa sih yang bikin kita gagal? Terus sebaiknya tuh aku tuh ngelakuinnya gimana sih? Nah, bikin tulis. Terus nanti kita pelajari, terus kita perbaiki deh buat kedepannya. Yang keempat nih, jangan menunda perbaikan. Karena ya menunda perbaikan tuh malah buat kita tuh jadi tambah beban. Misal nih, ngelakuin kesalahan ke orang lain, ya udah segeralah minta maaf, perbaiki deh kondisinya. Biasanya nih, kalau ditunda terus bukan cuma nyakitin diri kita, tapi juga nyakitin orang lain. Nah, itu tadi tips yang pernah aku lakuin saat aku ngadepin kesesalan. Silahkan dicoba ya, aku yakin teman-teman pasti bisa. Dan sebelum aku tutup sharing ini, ayo, peluk diri kamu sendiri erat-erat dan bilang, maaf ya, kita masih gagal. Besok kita coba lagi terus sampai kita berhasil. Dan makasih ya, kamu udah kuat, kamu hebat, bisa bertahan sampai di titik ini. Aku Nae, ini sharingku, semoga bermanfaat dan jangan pernah lelah untuk memperbaiki diri. Be happy dan aku sayang kalian. See you.